dosen kami yaitu Ibu Iin Kandades. Kepadanya dipersilahkan. Baik teman-teman, hari ini kita membahas tentang Islam di Spanyol ya. Tadi sudah dipaparkan dengan cukup gamblang, saya akan menambahkan beberapa poin terkait materi kita. Saya akan share screen. Nah, tadi sudah dipaparkan sedikit gitu ya. Jadi umat Islam itu sebelum ke Spanyol, mereka ini sebelumnya ke Afrika Utara. Jadi Afrika Utara ini menjadi salah satu provinsi dari dinasti Bani Umayyah. Nah, penguasaan atas Afrika Utara ini terjadi pada masa Khalifah Abdul Malik tahun 685 sampai 705 Masehi. Afrika Utara ini saat itu dipimpin oleh seorang gubernur. Kemudian Gubernur Ibnu Nu'man diganti oleh Gubernur Musa bin Nusair. Jadi memang tujuannya adalah sebagai destinasi awal gitu ya, ketika mereka sebelum ke Spanyol ada Afrika Utara dulu sebagai batu loncatannya gitu, sehingga lebih memudahkan gitu karena lebih dekat. Kemudian pada abad pertengahan ini perkembangan ilmu pengetahuan ini sangat pesat ya, Islam di Eropa. Islam ini berkuasa di Spanyol selama 7 abad dan banyak cendekiawan Muslim yang cukup berpengaruh. Andalusia ini adalah nama bagi semenanjung Liberia pada masa kejayaan Bani Umayyah. Kemudian pada masa atau pada abad ke-5 Masehi, umat Islam ini mulai menaklukkan semenanjung Liberia pada masa Khalifah Ibnu Malik tahun 86 Hijriah atau 705 sampai 715 Hijriah atau Masehi ya tadi. Kemudian tadi juga sudah disinggung oleh pemakalah, ada 3 tokoh Islam, Tariq bin Malik, Tariq bin Ziyad, Musa bin Nusair gitu. Nah, umat Islam ini ketika menaklukkan Spanyol ini punya banyak keuntungan gitu ya, karena pada saat itu internal Spanyol sendiri memang sedang dalam kondisi yang tidak baik gitu ya, pemerintahannya sedang rapuh gitu. Kemudian dalam berbagai bidang juga mereka kondisinya sedang tidak bagus, sehingga ketika Islam datang itu disambut baik oleh warga setempat. Ada beberapa faktor, misalnya faktor eksternal, tadi sudah saya sebutkan banyak pergolakan yang terjadi di dalam pemerintahan Spanyol, kemudian faktor internalnya, kekuatan pasukan Muslim ini saat itu sedang kompak-kompaknya, kemudian ajaran Islam juga mengajarkan ajaran yang toleran, damai, sehingga masyarakat Spanyol ini menerima dengan tangan terbuka kedatangan Islam. Spanyol ini tadi kenapa ada pertanyaan gitu ya, kenapa Spanyol ini menjadi wilayah yang ingin ditaklukkan oleh Islam, karena saat itu Spanyol adalah semacam ikon gitu ya, jadi kemajuan Eropa saat itu ada di Spanyol gitu. Jadi tempat yang paling utama untuk ditaklukkan dalam penyerapan peradaban Islam ini adalah Spanyol, karena dari hubungan sosial politik maupun perekonomian dan peradaban antar negara itu ada di Spanyol. Pengaruh peradaban Islam di Eropa ini misalnya pemikiran Ibn Rus berawal dari banyaknya pemuda Kristen Eropa yang belajar di Universitas Islam di Spanyol, seperti Universitas Malaga, Seville, Cordova, Salamanca, dan Granada. Jadi ya ini cikal bakalnya ya kenapa Eropa itu maju di bidang pengetahuannya, karena awalnya mereka sendiri belajar ke dunia Islam. Nah, perkembangan Islam di Spanyol ini karena dia 7,5 abad gitu ya, tentu sangat banyak ya, sehingga para sejarawan perlu membagi beberapa periodisasi gitu ya. Periode pertama misalnya tahun 711 sampai 755, ini diantaranya adalah di bawah pemerintahan para wali yang diangkat oleh Khalifah Bani Umayyah yang berpusat di Damaskus. Nah, pada masa pemerintahan ini stabilitas politik Spanyol belum tercapai sempurna. Jadi pada awalnya itu kan Spanyol itu ada di bawah salah satu wilayah kekuasaannya Bani Umayyah gitu ya, sehingga sama seperti kalau di Indonesia misalnya pusat pemerintahannya itu ada di Jakarta di bawah presiden, maka di provinsi-provinsi jauh itu dibentuk pemerintahan yang dipimpin oleh gubernur, dan gubernur itu merupakan perpanjangan tangan dari presiden. Di bawah gubernur nanti yang memimpin kota ada wali kota, yang memimpin kabupaten ada bupati. Nah, kira-kira gitu ya. Jadi para wali ini adalah perpanjangan tangan dari Khalifah Bani Umayyah. Nah, kenapa diganti-ganti? Karena waktu itu memang
di Spanyol itu gonjang-ganjing politiknya itu sangat besar gitu ya, sehingga perlu wali-wali yang cakap untuk meminimalisir konflik di sana gitu ya. Jadi ya sama lah, ada kepentingan politik juga. Contoh biar kita lebih enak analoginya, contoh kalau di Indonesia misalnya presiden punya kewenangan hak prerogatif dia untuk mengganti siapa menterinya misalnya gitu kan, bahkan misalnya belum habis masa jabatan harus diganti karena dianggap tidak cakap atau karena dianggap ada yang lebih baik dibanding pejabat sekarang gitu kan ya. Itu banyak faktor gitu ya, tergantung dari pemerintah saat itu atau Khalifah Bani Umayyah yang memerintah saat itu. Jadi kalau dipandang si wali ini tidak bisa memadamkan konflik yang ada di situ, maka diganti dengan yang lebih baik gitu. Nah, pada periode kedua Spanyol ada di bawah pemerintahan gubernur, tetapi tidak tunduk terhadap pemerintahan pusat Islam yang saat itu dipegang oleh Khalifah Abbasiyah. Nah, ini sampai pergantian ya. Tadi kan pada masa Umayyah, kemudian dalam sejarah Islam itu kan Umayyah diganti oleh Abbasiyah, maka pada masa Abbasiyah ini bisa jadi wali yang diangkat pada masa Umayyah itu tidak loyal terhadap terhadap pemerintahan Abbasiyah gitu ya, sehingga ya biasanya ada pergantian lagi gitu. Nah, umat Islam ini mulai memiliki banyak kemajuan ya dalam bidang politik maupun peradaban. Meskipun pada abad ke-9 stabilitas negaranya ini terganggu dengan munculnya gerakan Kristen fanatik yang mencari kesahidan gitu ya. Ya wajarlah, setiap agama pasti kan punya fanatismenya ya. Jadi umatnya itu saling kobaran fanatisme beragamanya itu, sehingga ada gerakan-gerakan ingin memisahkan diri sendiri dari pengaruh kekuasaan Islam. Kemudian periode ketiga 912 sampai 1013 Masehi, ini pada masa Abdurrahman III, sampai munculnya raja-raja kelompok yang dikenal Muluk at-Tawaif. Nah, pada periode ketiga ini, umat Islam di Spanyol mencapai puncak kemajuan dan kejayaan, terutama pada masa Abbasiyah di Baghdad ini gitu ya. Jadi menyebar gitu ya kejayaan di Baghdad. Ini juga termasuk juga semua wilayah di bawah kekuasaan Abbasiyah ini, termasuk yang di Spanyol. Nah, awal kehancuran Khalifah Bani Umayyah di Spanyol ini ketika Hisam naik tahta pada usia 11 tahun. Kemudian pada periode keempat, tahun 1013 sampai 1086 Masehi, Spanyol ini terpecah sampai menjadi 30 negara kecil ya, di bawah pemerintahan raja-raja golongan yang berpusat di kota Seville, Cordova, dan lain sebagainya. Inilah awal mulanya terjadi pertikaian internal di kalangan Spanyol ini ya, sehingga ya kalau terpecah belah mereka mudah dikalahkan gitu. Kemudian pada periode kelima tahun 1086 sampai 1248 Masehi, nah walaupun masih terpecah belah tetapi ada suatu kekuatan yang didominasi, yaitu kekuasaan dinasti Murabitun dan dinasti Muwahhidun. Lalu ada periode keenam. Pada periode ke-6 ini tahun 1248 sampai 1492 Masehi, Islam hanya berkuasa di daerah Granada di bawah pemerintahan Bani Anmar namanya. Nah, pada masa ini alhamdulillah peradaban Islam kembali mengalami kemajuan, tetapi secara politik dinasti ini hanya berkuasa di wilayah yang kecil karena dia hanya di Granada gitu ya, hanya satu kota aja gitu. Kalau tadi kan Spanyol secara keseluruhan gitu ya. Kalau ini dia hanya di satu kota. Lalu pada tahun 1492 Masehi ini mulai berakhir ya kekuasaan Islam di Spanyol karena umat Islam tidak bisa menahan serangan orang-orang Kristen yang lebih besar. Setelah itu umat Islam dihadapkan dengan dua pilihan, masuk Kristen atau pergi meninggalkan Spanyol. Nah, ini kalau menurut beberapa referensi sejarah ini ketika Islam di Spanyol berhasil dikalahkan oleh Kristen, penguasa Kristen itu memberi dua pilihan. Kamu mau tetap di Spanyol tetapi harus pindah agama Kristen atau pergi meninggalkan Spanyol gitu. Nah, pada masa awal itu memang ada yang pergi meninggalkan Spanyol, ada yang menetap di Spanyol tetapi dia harus murtad atau pindah agama. Tetapi ada juga yang di antara orang murtad ini terbagi menjadi dua lagi. Ada yang dia betul-betul murtad, meninggalkan Islam, pindah ke agama Kristen dan menjalankan ritual keagamaan Kristen. Ada juga yang berpura-pura masuk agama Kristen, tapi dia secara sembunyi-sembunyi, misalnya di rumahnya dia tetap dengan keyakinannya beragama Islam gitu ya.
dia menjalankan ibadah wajib, misalnya sholat, tapi sembunyi-sembunyi, tetapi di luar seolah-olah mereka sudah murtad atau pindah ke agama Kristen. Nah, ini lama-kelamaan diketahui oleh penguasa Kristen di Spanyol pada saat itu, dan terjadi pengusiran gitu ya, ada pengusiran, ada pembantaian juga gitu, sampai akhirnya betul-betul semua orang Islam itu tidak ada di Spanyol pada abad ini gitu ya. Jadi yang tadinya pura-pura itu akhirnya diketahui dan dihukum gitu. Nah, itu sebabnya sekarang ya mayoritas di Spanyol itu umat Kristen. Dan sekarang Islam menjadi agama minoritas di sana gitu ya. Karena awal mulanya kayak gitu, dipaksa untuk memilih. Ada yang pura-pura, sempat berlangsung beberapa tahun, setelah itu ya ketahuan dan dengan tegas dilakukan tindakan oleh pemerintah Kristen pada masa itu. Nah, umat Islam ini pernah mencapai kejayaannya di Spanyol, banyak kemajuan dan prestasi yang dicapai oleh umat Islam di Spanyol, bahkan pengaruhnya membawa kemajuan di Eropa dan di dunia ya. Misalnya kemajuan intelektual, filsafat, sains, fikih, musik, kesenian, bahasa, sastra, kemudian dalam bidang kemegahan bangunan fisik ya, kemudian keilmuan agamanya berkembang, akidah dan perundang-undangannya juga berkembang gitu. Kemudian ini misalnya contohnya ya, kalau bahasa dan sastra serta musik dan kesenian, kemudian ada juga misalnya kalau dari bangunan ada Istana Alhambra, ada Masjid Cordoba, Medina Az-Zahra, ada Jembatan Cordoba, Menara Giralda, kemudian ada Kapel Palatina Al-Aziza gitu. Lalu kalau kita tilik lagi gitu ya, apa sih penyebab kehancuran Islam di Spanyol? Nah, pada masa Khalifah Abdurrahman III, Islam di Spanyol ini kan pernah menjadi salah satu negara terbesar pada masa itu, tetapi Islam akhirnya mengalami kemunduran karena beberapa faktor. Yang pertama, konflik Islam dengan Kristen pada masa itu. Kemudian tidak adanya ideologi pemersatu, kesulitan ekonomi, tidak jelasnya sistem peralihan kekuasaan. Nah, kesulitan ekonomi ini waktu pembahasan materi Abbasiyah pernah dibahas juga ya, ada beberapa faktor, misalnya karena gaya hidup mewah di istana, kemudian ada ekspansi ke beberapa wilayah, itu kan menyebabkan kos militer yang tinggi, belum lagi misalnya terjadinya pemberontakan-pemberontakan karena tidak cakapnya khalifah, sehingga untuk menumpas pemberontakan itu juga kan membutuhkan biaya yang cukup besar gitu ya, sementara income-nya juga berkurang gitu ya, jadi ya menimbulkan kesulitan ekonomi bagi kekhalifahan di Abbasiyah ini. Lalu tidak jelasnya sistem peralihan kekuasaan, keterpencilan ini maksudnya Islam Spanyol ini selalu sendirian gitu, dia tidak punya sekutu ya, hanya Afrika Utara saja gitu. Tadi kan Afrika Utara itu kan yang sebelum Islam masuk di Spanyol kan menguasai Afrika dulu gitu ya. Nah, cuma Afrika Utara ini aja yang mendukung Spanyol gitu, sehingga ketika ada kekuatan Kristen yang menyerang Spanyol, mereka tidak bisa bertahan gitu. Apalagi waktu itu di agama Kristen sendiri mulai muncul fanatismenya itu digerakkan oleh pemuka-pemuka agamanya, sehingga ya semakin inilah kalau kata kita itu mungkin jihad gitu ya, jihad versi mereka untuk menumpas Islam di Spanyol. Nah, pengaruh Islam terhadap Renaissance di Eropa, jadi Renaissance ini terjadi pada abad ke-14 sampai ke-16, merupakan masa keemasan ya atau golden age dalam sejarah peradaban barat. Masa ini adalah masa transisi yang menghubungkan antara dark age, jadi kalau dulu itu kan bangsa barat itu kan betul-betul pada masa yang suram ya atau dark age, mereka itu bodoh gitu ya, kemudian suka percaya takhayul gitu. Nah, setelah mereka ada di wilayah kekuasaan Islam kan tadi seperti yang sudah saya jelaskan, mereka belajar dari ilmuwan-ilmuwan Muslim gitu ya, buku-bukunya dilahap habis, ilmu pengetahuan pokoknya betul-betul dipelajari oleh mereka dan dikembangkan oleh mereka gitu ya. Nah, sehingga ini merupakan masa transisi ya dari zaman Dark Age ke masa Enlightenment Age atau zaman pencerahan. Nah, munculnya Renaissance ini merupakan setitik cahaya peradaban Barat ya. Tanpa Renaissance, mungkin Eropa tidak akan menapaki abad-abad modern dengan sangat cepat dan maju seperti Barat sekarang ini. Nah, ini pengertian Renaissance. Kemudian Renaissance di Eropa, ini pada masa ini
berhasil mencapai prestasi gemilang dalam berbagai bidang, seni, filsafat, literatur, sains, politik, pendidikan, agama, perdagangan, dan lain-lain. Lalu Renaissance ini telah membangkitkan kembali cita-cita, alam pikiran, filsafat hidup, lalu di strukturisasi standar-standar dunia modern seperti optimisme, hedonisme, naturalisme, dan individualisme. Kemudian terjadinya kebangkitan humanisme sekuler yang menggeser orientasi pikir manusia dari yang sifatnya teosentrik menjadi antroposentris. Lalu terjadi pemberontakan terhadap gereja sehingga kemudian muncul kebebasan dalam intelektual dan agama. Nah, ini pengaruh ini Renaissance ini yang lain, pengaruh peradaban Islam terhadap perkembangan Barat ini bisa dilihat ya saat Renaissance ini melahirkan kebangkitan Eropa. Ini diakui oleh Robert Briffault dalam bukunya The Making of Humanity. Tidak ada kemajuan Eropa melainkan ia berhutang budi kepada Islam dan peradaban Islam dan diarahkannya dengan positif gitu. Nah, kemudian dilanjutkan bahwa ilmu pengetahuan itu merupakan sumbangan peradaban Arab ya. Kan sebetulnya kalau kita mengikuti semua sumber ajaran kita terutama Al-Qur'an dan hadis itu kan Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang berilmu pengetahuan. Kemudian tuntutlah ilmu dari liang lahat hingga sampai ke tuntutlah ilmu dari buayan hingga ke liang lahat. Saya sambil memperhatikan anak saya jadi nggak konsen. Kemudian belajarlah sampai ke negeri Cina dan lain sebagainya yang mengungkapkan bahwa di dalam Islam itu ilmu itu betul di nomor satukan gitu ya. Nah, sayangnya kita sekarang mungkin perlu ditegakkan lagi atau perlu disemangati lagi giroh untuk mencari ilmu pengetahuannya gitu ya sehingga kita bisa mencapai kembali kejayaan Islam ya. Nah, kalau di Eropa ya ini karena mereka ini tidak ada batasan ya dalam mengembangkan ilmu pengetahuan sementara di Islam sendiri kan kadang-kadang itu ini dengan halal dan haram. Contoh kalau dulu pernah mau dikembangkan cloning gitu ya. Jadi perkembangan ilmu pengetahuan ini kan sangat pesat. Yang kita tahu secara normal reproduksi makhluk hidup itu misalnya kalau manusia itu dengan melahirkan gitu ya. Tetapi dengan perkembangan ilmu pengetahuan ternyata bisa di-cloning. Sempat diuji coba dengan hewan gitu kan. Kalau di hewan dengan sel yang sedikit aja dia bisa menjadi makhluk hidup yang serupa dengan induknya gitu. Kemudian pernah waktu itu wacana mau dikembangkan ke manusia. Tentu saja orang Islam menolak gitu ya karena kalau manusia di-cloning bisa saja gitu ya menjadi manusia baru. Tetapi kan di dalam Islam sendiri ada nanti terkait dengan wali nikah, terkait dengan hukum waris gitu ya dan lain sebagainya sehingga ya kadang-kadang kita masih terkungkung dengan halal dan haram gitu. Sementara kalau orang Barat kan tidak ada batasan ya. Ilmunya itu tanpa batas gitu, semua dikembangkan oleh mereka. Bahkan kalau sekarang nih musim pandemi vaksin, kita masih misalnya vaksinnya halal atau haram gitu kan. Ya gitu deh kira-kira. Nah lebih lanjut dikemukakan bahwa ilmu pengetahuan merupakan sumbangan peradaban Arab yang paling penting bagi dunia modern. Tidak hanya ilmu saja yang menghidupkan kembali Eropa, tetapi pengaruh peradaban Islam lain juga memberikan sinar pertamanya bagi kehidupan bangsa Eropa. Nah, ini masih lanjutannya. Dalam sejarah perkembangan pemikiran Islam, ini sempat mengalami pasang surut ya, tetapi tidak bisa diingkari bahwa peradaban Islam ini mencapai puncak kejayaannya dan menjadi pemicu gitu bagi peradaban di dunia. Yang kedua, kemajuan yang telah dicapai ini melahirkan tokoh pemikir yang mengembangkan berbagai macam ilmu pengetahuan, baik ilmu pengetahuan alam maupun ilmu pengetahuan sosial budaya, dan memiliki sumbangan berharga bagi peradaban umat manusia. Jadi dalam Islam itu tidak ada bedanya, apakah ilmu umum atau ilmu agama itu semua sama gitu ya. Bahkan di tokoh-tokoh Islam sendiri kan ternyata tokoh-tokoh kedokteran itu banyak sekali dari Islam gitu ya. Kemudian berkat rintisan, temuan, dan kemajuan yang dicapai oleh pemikir Islam, menjadi daya tarik bagi Eropa untuk melakukan kontak dengan peradaban Islam. Nah, yang keempat, berdasarkan bukti sejarah, tidak bisa dipungkiri lagi bahwa ada pengaruh peradaban Islam terhadap dunia Barat yang selama ini cenderung ditutup-tutupi dan dihilangkan. Nah, salah satu contoh ditutup-tutupinya misalnya tokoh-tokoh Islam itu penyebutan namanya itu disamarkan. Misalnya
Ibnu Sina disebutnya Avicenna, jadi seolah-olah itu bukan tokoh Islam gitu kan. Ibnu Rus disebut Averroes gitu kan. Nah, semacam itulah. Bahkan waktu sempat pemusnahan perpustakaan Islam itu kan sampai sungai itu tintanya berubah warna gitu. Itu juga salah satu upaya untuk menghilangkan gitu ya bahwa pengetahuan itu dulu maju pesat di dunia Islam. Lalu kemajuan yang dicapai oleh Eropa ini tidak lain dari hasil Renaissance yang membangkitkan peradaban Eropa, sedangkan Renaissance ini adalah anak kandung dari peradaban Islam. Dengan demikian, pengaruh peradaban Islam terhadap Eropa ini bukanlah sesuatu yang asing ya bagi Islam dan umatnya. Karena itu, bagi Muslim dan non-Muslim, agar peradaban Islam yang masih terwariskan sampai saat ini tetap dijaga, dipelihara, dan dikembangkan. Nah, tugas kita sebagai kalangan akademisi, kita terus belajar gitu ya, dan sebisa mungkin mengimplementasikan pengetahuan yang sudah kita peroleh dan kita terapkan bagi kemajuan umat. Itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan Islam di Spanyol. Mudah-mudahan apa yang kita dapat pada perkuliahan hari ini bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya.